Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan sudah beberapa waktu ya saya belum upload mengenai topik Street Mini 4WD guys. Nah, di sini kita akan bahas mengenai wild setup ataupun kit dengan ban Bigfoot ya, dan ini ada kelasnya sendiri di Street Mini 4WD. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar, ini adalah slow motion untuk run menggunakan kit wild saya dengan chassis tipe 1, gear ratio 11,2:1 dan juga ban busa yang sudah saya jelaskan cara bikinnya dan juga saya review untuk tutorial lengkapnya di video saya berikut ini guys. Nah, jadi chassis yang saya gunakan ini bukan chassis original, tapi merupakan chassis DDVC guys, untuk tipe 1 bawaan dari The Boomerang waktu itu. Kalian juga sudah lihat review dan juga test run-nya. Untuk yang original itu adalah chassis tipe 3 bawaan dari kit Saint Dragon, juga sudah saya review dan sudah saya test run. Nah, kalian bisa lihat lagi ya videonya untuk lebih jelasnya. Untuk video kali ini saya akan jelaskan sedikit perbedaan menggunakan ban busa dan juga ban karet bawaan kit Wild Mini 4Wheel Drive Series. Jadi ban busa seperti yang tampak di layar ini, dan untuk spek yang tampak di layar ini adalah menggunakan mesin Mabuchi FA130, baterai Neochem. Ban busanya ini bawaan dari bantalan dari alat fitness ya. Jadi sudah saya jelasin juga di video tutorial build-nya. Dan ini saya pasangkan pada large diameter wheels dengan bagian menonjol pada sisi luar velgnya sebagai contact point guys. Jadi untuk guidingnya menggunakan itu. Nah, tampak di layar walaupun menggunakan 11,2:1 dan juga baterai Neochem sekalipun, dengan menggunakan mesin Mabuchi saja Mini 4WD ini tidak dapat berjalan dengan cukup lancar. Dalam artian jika dia terkena halangan seperti batu-batuan ataupun rumput dan sebagainya, maka dia akan berhenti. Jadi kita akan coba improve di sini settingannya. Di samping itu juga ada permasalahan stabilitasnya di situ ya. Jadi mobil rawan terguling guys. Nah, berikut ini adalah foto slideshow proses build untuk saya improve. Jadi saya tidak sempat rekam videonya. Pada prinsipnya adalah menambahkan mesh damper block pada bagian belakangnya dengan menambahkan FRP sebagai dudukan atau stay dari mesh damper block heavy-nya guys. Sedangkan untuk settingan lainnya masih sama, saya cobakan dulu dengan ban busa berikut ini dengan diameter 55 mm atau 5,5 cm guys, sesuai dengan rules untuk kelas wild di Street Mini 4WD. Untuk gearnya masih sama 11,2:1, sedangkan mesinnya saya gunakan mesin Audi. Dan teman-teman tahu ya, mesin Audi ini kencang banget RPM-nya. Dan kita akan lihat untuk test run-nya beserta dengan drop test-nya. Nah, untuk drop test-nya seperti ini, kita akan langsung saja lihat untuk test run-nya setelah ini. Nah, seperti yang bisa kalian lihat untuk test run-nya ini saya slow motion dulu, super slow motion dengan 500 frame per second. Kalian bisa lihat kerja dari dampernya. Begitu juga dengan mesh damper block pada bagian belakangnya. Mobil tampak stabil melewati bebatuan, walaupun bisa dibilang sih ini sebetulnya lebih ke pontang-panting ya. Dan pada akhirnya mobil terguling. Nah, kita akan coba jump test dan juga melewati permukaan jalanan yang ada rongganya guys. Kita akan coba di sini. Untuk mendaratnya anteng banget ya, dan dia cukup stabil, akan tapi saat mulai masuk ke bebatuan dia mulai pontang-panting guys. Ini mungkin dikarenakan RPM dari mesinnya gede banget, jadi mobil relatif lebih liar jika dibandingkan dengan menggunakan mesin yang lebih anteng. Nah, kita akan coba lagi turunkan setelah ini. Kali ini kita akan coba lewat celah yang cukup gede di permukaan semen ini, dan kita bisa lihat mobil langsung mendongak dan terguling sekalipun sudah menggunakan mesh damper di situ. Nah, kita bisa lihat pada permukaan pasir karena RPM-nya gede banget, itu kelihatannya saat bannya menyentuh tanah pasirnya berhamburan ke arah belakang. Jadi memang ini ada faktor dia terlalu kencang kalau saya bilang. Sekalipun menggunakan gear ratio 11,2:1. Oke deh, sekarang kita akan sesuaikan. Kita akan gunakan ban weld karet bawaan dari Wild Series Mini 4WD ya. Ini ban original, dan sebelumnya pada permukaan velgnya harus saya bor dan saya lubangi agar angin yang terjebak di dalam ban karetnya bisa keluar guys. Artinya ban ini bisa kempis dan kembali ke posisi semula. Nah, settingannya seperti ini setelah saya pasangkan ban karetnya. Untuk membuat velgnya seperti ini ya,
bisa dipasangkan ban weld ini juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kalian bisa cek di playlist Street Mini 4WD ataupun di playlist Building. Kita akan coba lakukan drop test terlebih dahulu dan kita lihat apakah mobil bounce atau tidak. Jadi seperti ini, kita bisa lihat mobil memang cenderung lebih bounce, tapi itu dikarenakan ada udara di dalam bannya. Nah, kita akan coba lihat super slow motionnya dengan masih menggunakan mesin Audi dan gear ratio 11,2:1. Oke, kita bisa lihat di sini. Wah, gile. Liar banget ya. Mobil sempat stabil dan sempat salto di situ dan kembali lagi ke posisi semula. Jadi nanti di akhir video kalian akan lihat real speednya atau actual speednya, speed sesungguhnya ya. Ini liar banget guys. Jadi ini karena super slow motion kelihatannya lambat. Jadi mobil kelihatan pontang-panting ya dan menabrak permukaan lantai. Akhirnya mobil terguling di situ. Kita coba drop test di sini. Dan mobil cukup stabil juga. Kita lihat apakah melewati sela-sela yang lebar ini dapat stabil menghantam permukaan dari cekungannya. Dan rupanya sama, mobil mendongak sekalipun bannya ini sudah terbilang dia ban gembos ya. Artinya ada udara di dalamnya yang menahan atau kempis saat menghantam permukaan yang cukup keras ataupun berrongga. Kita bisa lihat dari dekat. Ya, mobil terguling. Jadi walaupun sudah menggunakan mesh damper yang berat, dia tetap terguling. Jadi analisa sementara saya adalah mesinnya terlalu kencang guys. Jadi untuk nanti tes run sesungguhnya, waktu saya guide menggunakan guide stick dan saya kejar, mungkin akan saya turunkan saja menggunakan mesin tune ataupun mungkin mesin light dust mungkin ya. Nah, kita nggak tahu, nanti akan kita coba eksperimen dengan performanya saat kita coba kita bawa run. Untuk melewati rumput tidak ada masalah, begitu juga untuk melewati permukaan bebatuan. Walaupun kelihatan di sini liar banget ya, mobil pontang-panting dan kesulitan untuk dihandling. Sekalipun kontak poinnya ini sudah disentuh dengan guide stick dan dia harusnya mengerem, tapi mobil tetap cukup liar di sini guys. Oke, jadi itu dia untuk super slow motion ya. Nah, jadi ban gembos itu kayak gini guys. Dia kalau ditekan itu dia kempis, tapi dia kembali ke posisi semula dikarenakan ada lubang di permukaan velgnya. Jadi tadi sudah saya bor persis dengan prinsip ban semi pneumatik untuk small diameter ya. Kalian juga sudah lihat review dan juga tes runnya di kelas STB dan STO. Walaupun STB nggak boleh pakai, tapi sekedar untuk tes aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk real fitnya. Jadi tanpa saya slow motion, kita akan coba lepas di sini di permukaan tanah yang sama. Dan kita bisa lihat, waduh, pontang-panting banget mobil. Jadi benar-benar mobil ini kayak dibuang kemana-mana ya. Jadi kurang ideal sepertinya kalau kita tujuannya adalah mencari handling yang stabil untuk kita giring saat kita run. Jadi idealnya nanti memang kita ubah ke mesin tune saja guys. Nah, kira-kira itu untuk sedikit perbandingan antara ban busa melawan ban semi pneumatik atau ban wild karet bawaan dari kit Wild Series Mini 4WD Tamiya. Jadi seperti ini untuk settingannya. Jadi untuk reinforcingnya juga kalian sudah lihat ya. Kalian bisa lihat lagi foto-fotonya. Kalian pause. Besarnya untuk tipe 1 ini yang harus di reinforce adalah gearbox depan dan belakang. Dikarenakan jika tidak, dia akan terangkat seiring dengan kita gunakan berkali-kali mobil ini untuk run. Karena pengaitnya dia jadul banget, itu lembek dia kalau kita pakai terus, mobil sering lompat dan mendarat, maka dia akan rentan untuk loss guys. Nah, kalian bisa lihat lebih dekat di sini ya. Untuk baut yang menonjol itu adalah reinforce-nya atau clamp-nya, penjepitnya. Jadi ada pada bagian sisi kanan semua, depan kanan dan belakang kanan. Jadi detail mengenai build-nya simple aja, kalian bisa cek di video sebelumnya. Sedangkan untuk dudukan FRP belakang ini saya tinggal tambahkan potongan FRP lurus dan saya tambahkan multi-stay untuk dudukan dari mesh damper heavy block-nya guys. Ya udah, kira-kira itu aja dari saya untuk video kali ini. Jadi semoga bermanfaat terutama untuk bagaimana mereinforce tipe 1 chassis. Jadi di sini saya gunakan yang KW aja karena dipakai geradakan ya istilahnya kalau bahasa Jawa, untuk ancur-ancuran aja. Karena sayang juga kalau kita pakai yang tipe 1 original. Tapi kalau kalian mau lihat untuk tipe 1 original, kalian bisa cek di video saya yang classic atau vintage STO. Di situ sudah saya bandingkan, saya build dan juga saya test run di track menggunakan chassis vintage guys, ori vs KW juga. Ya udah, itu aja dari saya. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada supporter ataupun member dari channel Tim Flash berikut ini, dan terima kasih telah mensupport setiap bulannya.
Jangan lupa kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol bergabung atau join di deskripsi ataupun di sebelah tombol subscribe. Dan akan ada VIP giveaway di akhir tahun. Jadi jangan lewatkan, khusus member saja guys. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you.